Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada part sebelumnya kita sudah melakukan setting terhadap ini ya, melakukan pengaturan untuk meletakkan tulang-tulang ini ke dalam 3D model. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut lagi. Nah, bagaimana sih sebenarnya tulang-tulang ini bekerja? Jadi seperti yang saya bilang di awal, ketika kita menggerakkan bagian tertentu dari tulang, maka bagian dari bagian dari 3D model yang terkait dengan tulang tersebut nanti akan mengikuti gerakan tulang tersebut, termasuk rotasi ataupun yang lain. Nah, jadi tulang ini akan menjadi referensi untuk area-area tertentu pada 3D model yang bersangkutan. Nah, sudah pernah saya katakan sebelumnya bahwa bentuk tulang ini nanti bisa berubah-ubah, bisa kita ubah-ubah mode view-nya. Nah, itu caranya seperti apa? Kita seleksi di bagian sini ya, di bagian objek data. Yang penting ini kita seleksi terlebih dahulu tulangnya, armature-nya kita seleksi terlebih dahulu sebelum kita berpindah ke situ. Kalau sudah diseleksi, yang kita lakukan adalah kita masuk ke objek data properties, dan di sini ada opsi viewport display. Nah, di sini ada beberapa pilihan display as. Nah, di sini kita bisa melihat ada octahedral, ada stick, ada bibone, ada envelope, ada wire. Mari kita coba lihat satu persatu ya. Stick seperti apa yang sekarang ini octahedral. Kalau misalkan kita pindah stick jadinya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini. Fungsinya pun tetap sama, baik antara bibone, stick, ataupun envelope, ataupun octahedral, ataupun wire. Kita coba cek yang satu lagi, envelope. Misal envelope bentuknya jadinya seperti ini. Kemudian bibone nanti bentuknya seperti ini. Kemudian wire bentuknya nanti seperti ini. Semuanya pada dasarnya fungsinya sama. Jadi kita bisa rotasi, kita bisa apa-apakan gitu. Seperti ini. Oke, nah di sini ada satu bagian penting dari ini ya, satu bagian penting dari penulangan dalam artian rigging, yaitu adalah bendy bones, dimana kita bisa lihat di sini mungkin ya, di bagian gambar tulang ini bone properties, kemudian di sini ada bendy bones. Kita amati sementara dulu, coba kita kembali ke sini, kita ubah jadi octahedral. Kalau misalkan ini saya tekuk ke atas lengannya ya, numpet 1 biar tampak depan, saya tekuk ke atas kayak gini. Oke, kira-kira kalau kita amati, misalkan ini ya hilang ya, saya hilangkan ya, saya tutup, nah jadinya seperti ini. Tapi dengan menggunakan yang ada di ini tadi, dengan menggunakan opsi di bagian ini tadi, bone properties ya, bone properties, di sini ada bendy bones, kemudian di sini ada segmen. Kita bisa anggap segmen ini sebagai ruas dari setiap instance dari tulang. Jadi misalkan di sini ternyata ada satu tulang gitu ya, ada satu tulang, kita bikin satu tulang itu bisa kita bikin menjadi beberapa segmen gitu, misalkan menjadi 4 segmen gitu ya. Khusus untuk tulang ini, ketika saya rotasi nantinya seperti apa, saya pencet numpet 1 lagi. Nah, kita amati apa bedanya dengan yang tadi.
Saya kembalikan view-nya menjadi in front. Oke. Kelihatan lebih lentur. Jadi tekukannya kelihatan lebih lentur. Kalau misalkan bagian atas ini, saya seleksi lagi tulangnya, kemudian in front of-nya saya aktifkan. Kemudian kalau saya seleksi tulangnya, kemudian saya tekuk kayak gini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kelihatan fungsi dari ini ya, segmen ini adalah fungsinya sebenarnya adalah untuk membuat si masing-masing tulang ini jadi memiliki sifat lentur. Saya kembalikan, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke. Oke. Sampai sekiranya seperti ini. Pak, apakah segmennya ini bisa dilihat? Bisa. Caranya gimana? Di sini ada tadi kan saya jelaskan di awal di bagian ini ya, Object Data Properties, Viewport Display. Di sini ada display octahedral. Nah, di sini ada juga display bibun. Nah, kalau kita pakai display bibun, kita bisa menampakkan segmen-segmen objek yang kita bikin lentur. Nah, ini contohnya yang ini tadi ya. Yang bagian tengah ini kan saya bikin 4 segmen, tapi yang bagian lain tetap 1 segmen. Itu kenapa bagian lain tidak lentur. Kalau bagian lain saya bikin 4 segmen atau mungkin lebih, maka kejadiannya akan sama seperti ini. Jadi ketika nanti saya rotasi, itu pasti akan kelihatan lentur. Saya klik di sini misal, kemudian saya masuk ke bagian ini, segmennya saya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mungkin 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin 4 saja. Kemudian saya balik ke sini, in front of-nya saya minimize dulu. Kemudian ini saya gerakkan. Lompat 1, saya buat tampak depan, kemudian saya gerakkan. Nah, ini nampak lentur sekali. Jadi Ctrl Z. Jadi ini akan nampak lentur sekali. Saya misalkan pilih tulang yang ini ya. Saya tampakkan lagi, in front of-nya saya aktifkan. Nah, sekarang kelihatan bedanya kan? Jadi kayak karet gitu. Kurang lebih seperti ini. Fungsi dari bibun tadi, segmen pada bibun. Jadi kita bisa membuat setiap tulang itu memiliki ruas-ruas sendiri. Kalaupun dibuat dalam bentuk oktahedral, ruas tersebut tidak akan kelihatan. Begitu pula dengan yang lain, stick ataupun envelope ataupun wire juga sama aja. Ruas-ruasnya hanya akan kelihatan ketika kita menggunakan opsi wire sama satu lagi adalah bibun. Cukup wire sama bibun saja yang bisa diperlakukan seperti itu. Yang lain bisa tidak. Jadi yang lain cuman bisa kelihatan kelihatan satu segmen saja gitu. Oleh karena itu kita kembalikan ke octahedral dulu, kemudian kita kembalikan setiap segmennya menjadi 0, menjadi ini lagi ya, kembali seperti semula lagi ya. 1, di sini 1. Kemudian di sini juga 1. Oke. Semula seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan ini ya, viewport display dan bendy bones, terutama di bagian di bagian parameter segmen. Oke, untuk part kali ini saya cukupkan sekian. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan silahkan. Kemudian jangan lupa untuk dipelajari. Mungkin bagian ini silahkan dieksplorasi lebih lanjut. Kita akan lanjutkan tentang forward kinematic dan forward kinematic dan inverse kinematic di part berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.